Semenjak kejadian yang menimpa sahabatku Tania, kepekaanku terhadap hal-hal gaib mulai terbuka dan semakin tajam, hingga menyebabkan aku hampir gila dan hanya bisa mengurung diri di dalam kamar. Bahkan bapak sempat mengira aku gila dan hendak membawaku ke rumah sakit jiwa. Namun ditentang oleh nenek, yang mengatakan bahwa ini hanyalah proses awal sebelum aku memasuki proses yang lebih dalam lagi. Bahwa itu hal yang wajar karena melihat hal-hal gaib itu bertentangan dengan akal sehat yang dapat ditangkap oleh otak manusia. Karena memang sebuah sekat tidak terlihat sudah sejak awal ditetapkan oleh Tuhan Yang Esa agar kedua dimensi tidak dapat bersinggungan. Bukan tidak mungkin, ada beberapa cara untuk dapat memasuki dimensi lain itu, dimensi yang notabene sama saja dengan dimensi yang manusia tinggali. Hanya saja ada beberapa aturan di dimensi ini yang sangat berbeda dengan dimensi kita. Makan, menikah, membangun keluarga, bertahan hidup. Ya, itu semua juga dialami oleh makhluk-makhluk yang tinggal di dimensi sebelah. Itulah mengapa terkadang ada beberapa makhluk dari dimensi itu yang bahkan memanfaatkan dimensi manusia agar bisa lebih berkuasa di dimensinya. Itulah yang biasa dinamakan perbudakan atau pesugihan yang banyak merenggut manusia. Manusia yang haus akan kuasa, harta, dan tahta, serta pengakuan dari manusia lain. Bukan hanya kekuatan yang didapatkan oleh makhluk itu, tapi juga kedudukan yang diberikan oleh rajanya. Ya, mungkin kalian tahulah, mereka memang diturunkan di dunia ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menggoda dan menggiring manusia ke jurang kesesatan. Walau beberapa dari mereka ada yang kembali bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Entah itu karena kesadarannya sendiri atau bahkan karena dituntun oleh manusia yang takwanya sudah di atas manusia kebanyakan. Dunia pergaiban bagiku sangatlah sulit untuk ditoleransi oleh nalar. Ruh, jiwa, sukma, akal. Ya, semua itu bersangkutan tentang hal yang gaib. Namun kita tidak perlu mencari tahu lebih dalam tentang dimensi itu. Cukup kita sebagai umat beragama meyakini dan mempercayai bahwa yang gaib itu memang ada, sangatlah dekat dengan kita. Assalamualaikum mas, ucap seorang wanita yang terlihat berjalan memasuki pintu gerbang rumahku. Aku yang sedang mencuci motor kesayangan pun menolehkan pandangan dan mencari tahu siapa yang datang. Aku tersenyum sumringah saat melihat Aina berjalan memasuki rumah sembari tersenyum. Kamu dek, habis dari mana? Tanyaku segera mempersilahkan dia duduk di kursi kayu yang berada di teras rumahku. Enggak dari mana-mana mas, aku cuma kesini saja, disuruh sama Umi buat bawain mas ini. Jawabnya memperlihatkan sebuah bungkusan yang ternyata berisi gorengan ubi dan pisang. Segera aku selesaikan mencuci motor dan buru-buru berjalan menghampiri Aina. Ikut duduk di dekatnya sembari berbincang. Wah, makasih loh. Kamu naik apa ke sini? Tanyaku tidak melihat motor yang dikendarai Aina. Kan memang dia tidak tahu mengendarai motor. Naik ojek mas. Aku masuk ke rumah mengambil piring untuk tempat gorengan yang dibawa oleh Aina. Tidak lupa meminta Mbok Iem membuatkan aku kopi dan teh hangat untuk Aina. Ya, setauku sih, dia memang sangat suka dengan minuman yang bernama teh itu. Aku kembali ke depan teras lalu kembali duduk menemani Aina yang hanya diam sembari memperhatikan halaman rumah. Gimana kabar Umi dan anak-anak panti dek? Alhamdulillah mas, baik-baik saja. Oh ya, gimana kabar mas? Udah baikan kah? Tanyanya balik padaku. Tentu saja Aina tahu tentang kondisiku dulu yang hampir gila. Untung dia selalu rutin menjengukku ke rumah bersama Baim hingga aku bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Aku hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan itu, walau sebenarnya aku masih tidak terbiasa dengan apa yang menimpaku sekarang. Mbok Iem keluar membawa minuman yang aku minta tadi, lalu ikut duduk bergabung dengan kami. Mbok Iem pun sudah tahu tentang Aina, begitupun sebaliknya, sehingga mereka sudah terlihat cukup akrab karena Aina sendiri yang sudah sering datang ke rumah. Entah itu disuruh oleh Umi, atau aku sendiri yang menyuruhnya. Entahlah Aina sadar tentang perasaanku padanya, atau dia hanya pura-pura tidak tahu. Memang sih, aku sendiri belum pernah menyatakan perasaan. Selain karena aku yang masih bersekolah, juga karena pesan ibu yang memintaku agar meyakinkan hati terlebih dahulu.
karena takutnya perasaanku pada Aina hanya perasaan yang sama oleh remaja pada umumnya, hanya untuk bermain-main. Walau aku sudah yakin, tidak ada salahnya untuk pendekatan terlebih dahulu agar bisa saling mengerti satu sama lain. Kami bertiga pun mengobrol ngalor ngidul di sore itu di teras depan rumah. Sesekali Aina bercerita tentang kehidupan di panti, dan sesekali juga aku menimpali entah itu pakai pujian atau sekedar membuat Aina dan Boyem tertawa. Hingga sekitar pukul 5:30 sore, Aina bilang untuk pulang kembali ke panti, karena langit juga sudah memerah, tanda hampir masuk waktu malam. Ya udah, pamit dulu sama Mbok Ki, ujarku pada Aina saat aku sudah mengeluarkan motor andalan yang sudah dimandikan. Setelah Aina masuk dan pamit pada Mbok, dia segera menghampiriku dan segera menaiki motor yang sudah menyala. Sudah siap? Tanyaku padanya sekedar memastikan. Iya mas, sudah. Peluk dong, ujarku tertawa yang dibalas cubitan di pinggangku. Aku hanya tertawa setengah meringis. Segera aku lajukan motor di jalanan desaku yang sesekali disapa oleh teman-teman sebolang dulu yang berpapasan di jalan. Maklum, karena kami berbeda sekolah. Banyak yang memilih melanjutkan sekolah di pesantren, atau ada juga yang tidak melanjutkan sekolah, lebih memilih membantu pekerjaan orang tuanya. Aku memelankan laju motor saat melewati area rumah Rizal yang terlihat gelap dan tidak terawat. Terbayang kembali kenanganku dengan orang itu. Gimana kabar lu sekarang? Apa lu masih ingat sama gua? Ujarku dalam hati. Kenapa mas? Tanya Aina bingung melihatku yang memelankan laju motor di depan sebuah rumah. Maklum tentang penyebab kematian Tania, aku belum memberitahunya. Rasanya tidak ada juga gunanya aku memberitahukan. Bagiku hal itu adalah aib milik Rizal. Tidak mungkin aku membeberkan hal itu, bahkan pada Aina sekalipun. Ah, enggak kok dek. Balasku segera melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian kami telah sampai di area panti, disambut oleh beberapa anak-anak panti yang menghampiri kami sembari bersorak, seakan meledek-ledek Aina dan aku yang berbarengan memasuki area panti. Aku hanya tertawa, sedangkan Aina yang menggeleng-geleng sembari menggiring anak-anak untuk masuk kembali ke panti dan mandi. Tidak lama Umi Kalsum menghampiri kami berdua yang masih berdiri di dekat motor sembari mengobrol. Assalamualaikum Umi, ucapku menyalami beliau. Waalaikumsalam nak. Tadi Umi suruh Aina buat bawain Fikri gorengan. Habisnya kebanyakan. Ada orang yang bawain ke panti tadi. Iya Umi, makasih. Enak gorengannya. Sempat Aina dan Umi menyuruhku untuk sholat di panti saja. Namun aku memutuskan untuk segera pulang. Kulihat langit pun sudah gelap, dibarengi mendung yang mulai menutupi langit. Umi dan Aina memaklumi dan mengantarkan aku pergi hingga di depan pagar panti. Hati-hati ya mas, ucap Aina sembari tersenyum manis, membuat aku yang melihatnya sempat tidak berkedip beberapa detik. Segera aku lajukan motor kembali pulang. Takut kehujanan di jalan nanti, aku yang tengah buru-buru mengendarai motor langsung berhenti mendadak saat melihat pas di depanku seorang anak kecil lewat berjalan santai di depanku. Bahkan tanpa kaget sedikit pun mendengar aku yang membunyikan klakson padanya. Aku baru sadar bahwa anak kecil itu bukanlah manusia saat melihat kakinya yang bukannya berjalan malah mengambang dan seakan melayang di atas aspal. Sosok anak kecil itu berhenti, lalu perlahan memutar wajahnya menatapku yang menghentikan motor sembari memandanginya. Wajah pucat dengan kantung mata hitam, mata dan pupil yang putih semua, mulutnya yang kecil menyeringai lebar padaku sembari memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Aku yang melihat itu kaget dan langsung membuang pandangan, menancap gas motor sesegera mungkin, walau sebenarnya aku sudah beberapa kali melihat penampakan semacam itu. Tetap saja ketakutan yang muncul tidak bisa aku atasi. Entahlah, mungkin itu memang sifat alami manusia. Bukan takut sih, lebih ke kaget. Astagfirullah, astagfirullah. Gumamku cepat sembari berusaha fokus kembali mengendarai motorku. Perasaanku baru saja bernapas lega saat aku sudah memasuki area rumah. Segera mematikan motor dan memasuki rumah dengan terburu-buru. Assalamualaikum Mbok. Boyem, buka Mbok, ujarku setengah teriak sembari mengetuk-ngetuk pintu. Beberapa saat pintu terbuka.
Terlihat Mbok Yem yang setengah bingung melihat gelagatku. "Ada apa, Den?" tanya Mbok Yem ingin tahu. "Ah, nggak ada, Mbok. Tutup pintunya, Mbok." Ujarku tidak mau mengatakan sebenarnya. Entahlah Mbok Yem sudah tahu tentang keadaanku atau belum. Intinya aku malas untuk menceritakan apa saja yang aku lihat pada orang-orang. Selain karena takut mereka berpikir aku mengarang cerita, takutnya juga nanti aku dibilang stres. Aku segera melangkah memasuki kamar meninggalkan Mbok Yem yang masih berdiri bingung memperhatikanku. Segera aku nyalakan PS dan memainkan game kesukaanku, sekedar untuk meredakan degupan jantung yang masih berdetak kencang. Astagfirullah, kenapa aku bisa seperti ini? Sungutku dalam hati. Masih belum sepenuhnya bisa menerima pemberian Tuhan pada aku. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara mobil yang terparkir di depan rumah. Bapak dan ibu yang sepertinya baru pulang kerja. Tidak lama terdengar panggilan ibu yang memanggilku. "Fahri, kesini dulu nak, sebentar," panggil ibu. "Iya bu, bentar," ujarku kemudian segera mematikan game yang aku mainkan, langsung melangkah keluar kamar. Sesampainya di ruang tengah terlihat bapak dan ibu yang sudah duduk di sofa panjang ruang tengah. Ibu yang sedang membereskan perlengkapan kerjanya dan bapak yang langsung menuju kamar mandi. Tidak lupa menanyakan keadaanku, apakah baik-baik saja. Mungkin bapak melihat wajahku yang masih setengah pucat, dan aku menjawab aku baik-baik saja, hanya kedinginan, karena aku duduk lesehan di depan TV dekat ibu. Menanyakan perihal kenapa beliau memanggilku. "Ada apa bu?" tanyaku tanpa menoleh, fokus memandangi layar TV yang sedang menyiarkan pertandingan sepak bola malam itu. "Ini nak, di kampus ibu akan ada acara syukuran ulang tahun berdirinya kampus. Nah, kepala dosen itu niatnya bakal mengundang anak-anak yatim untuk mengikuti acara itu, sekedar untuk makan-makan dan memberikan santunan. Gimana kalau ibu ajuin panti tempat temanmu itu? Siapa namanya?" Cerita ibu disusul menanyakan perihal Aina. "Oh, Aina bu. Kapan emang bu acaranya?" Balasku beralih menatap ibu, tertarik dengan pembahasannya. Iya nah Aina. Gimana kalau besok coba kamu tanyain, boleh nggak? Atau bisa nggak ikut serta? Kalau bisa, ntar ibu ajuin ke kepala dosen," ujar ibu. "Iya deh bu, ntar aku tanyain ke Aina." Balasku kemudian kembali menatap layar TV. "Kamu suka sama Aina ya?" Sekalinya bahas Aina langsung sumringah gitu. Ucap kembali ibu menggodaku mungkin. Wajar lah bu, aku suka, kan aku cowok, Aina cewek." Balasku bercanda. Ya memang tidak bisa aku pungkiri, senyuman di wajahku tidak bisa aku tutupi setiap kali membahas tentang gadis itu. "Alah, pinter banget ngalihin ceritanya. Anak ibu udah besar ternyata," ujar ibu sembari tertawa mengelus-ngelus rambutku. Kami pun berbincang di ruang tengah hingga pukul 11 malam. Ibu dan bapak masuk ke kamar untuk beristirahat, sedangkan aku masih menyelesaikan acara yang aku tonton di depan TV, sembari menikmati sebatang rokok dan kopi hitam yang tersisa setengah gelas. Oh ya, buat teman-teman yang mikir kenapa kok masih sekolah udah ngerokok, emang gak dimarahin orang tuanya? Kata ibu, selagi aku masih sebatas ngerokok dan tidak menyentuh narkoba dan semacamnya, ibu fine-fine aja, asal tidak terlalu berlebihan. Toh bapak pun juga merokok, hingga beliau yang tahu bahwa lidah seseorang perokok tidak bisa diajak kompromi, hanya bisa memaklumi. Walaupun seringkali aku masih canggung untuk merokok terlalu banyak di depan mereka. Sedang asik menikmati acara TV, Mbok Yem mendatangiku dan duduk di dekatku, sembari sesekali menanyakan perihal keadaanku yang tiba-tiba bisa melihat makhluk gaib. "Maaf Den, Mbok bisa nanya?" tanya Mbok Yem padaku. "Iya Mbok, tanya saja. Emang mau nanya apa?" Balasku masih menatap layar TV. "Aden benar-benar bisa melihat demit?" tanya Mbok Yem pelan, membuatku yang mendengar itu langsung mengalihkan pandangan menatapnya. "Dari mana Mbok tahu?" tanyaku balik, karena setauku Mbok Yem belum aku beritahu tentang keadaanku. "Dari bapak dan ibu Den," jawab Mbok Yem. Sejenak aku terdiam, menarik nafas panjang, bingung hendak menceritakannya dari mana. Aku pun menceritakan apa yang sebenarnya aku alami pada Mbok Yem, dan tentang bagaimana bisa
Aku bisa melihat hal-hal yang tidak semua orang bisa melihat itu. Mbok Yem terlihat terkejut dan sesekali menanyakan apa yang menjadi pertanyaannya. Kecuali tentang Rizal, aku tidak menceritakan itu. Cukup aku sendiri yang tahu. Setelah aku selesai bercerita, aku balik bertanya perihal kenapa Mbok Yem menanyakan itu. Sebenarnya ada apa, Mbok? Tanyaku karena melihat ada sedikit kebingungan di wajah Mbok Yem, seperti ada sesuatu yang ingin ia ceritakan. Gini, Den, di kampung Mbok sekarang sedang ramai tentang pocong berwarna hitam yang meneror orang-orang kampungnya Mbok. Pocong hitam yang menyerang warga dengan cara meludahi, sampai-sampai ada yang lukanya tidak bisa disembuhkan. Luka seperti habis terbakar. Sudah ada beberapa warga yang menjadi korbannya, Den, termasuk anak Mbok. Ujar Mbok Yem bercerita dengan serius. Aku yang awalnya hanya niat mendengarkan menjadi tertarik akan apa yang diceritakan oleh Mbok Yem, apalagi menyangkut anaknya. Terus Mbok, gimana? Tanyaku meminta Mbok Yem melanjutkan ceritanya. Iya, Den, awalnya pocong itu datang sesekali, tapi lama-kelamaan sosok itu datang hampir setiap malam dan membuat warga tidak berani keluar. Sudah banyak yang diminta untuk mengusir sosok itu, tapi kebanyakan mengatakan tidak mampu. Kalau Mbok bisa minta tolong pada Aden, tolong coba Den ke situ melihat keadaannya. Sambung Mbok Yem seperti menaruh harapan padaku. Sebenarnya aku sendiri yang baru membayangkan kejadian itu sudah begitu ngeri. Namun aku tutupi, tidak mau Mbok Yem melihatku takut. Aku tidak langsung mengiyakan. Sejenak berpikir apakah akan setuju dengan permintaan Mbok Yem atau tidak. Bila aku setuju, tentu saja aku harus bisa menanggung resiko dan mengatasi ketakutan yang akan aku rasakan. Bila aku tidak setuju, tidak tega juga rasanya karena melihat wajah Mbok Yem yang seperti sangat berharap padaku. Nanti aku pikirin ya, Mbok. Mbok tenang saja, aku akan berusaha bantu. Ujarku sedikit menenangkan beliau. Oh ya, Mbok Yem memiliki 2 orang anak. Satu tinggal di kampung yang cukup jauh dari tempat tinggalku. Satunya lagi tinggal tidak jauh dan tinggal bersama Mbok Yem. Nah, yang anak kedua tersebutlah yang tinggal di desa jauh itu, yang kata Mbok Yem sedang mengalami teror pocong berwarna hitam yang menyerang warga kampung. Yang biasanya sosok pocong itu berwarna putih kumal, ini malah berwarna hitam. Cukup menarik rasa penasaran di benakku. Beberapa saat kemudian anak Mbok Yem datang untuk menjemput Mbok pulang. Tidak lupa mengatakan pada Mbok Yem untuk tenang agar beliau tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelah Mbok Yem pulang, aku pun langsung masuk ke kamar karena mata yang sudah mulai berat, serta aku yang sudah beberapa kali menguap karena menahan rasa kantuk. Keesokan harinya sepulang sekolah aku tidak langsung pulang, memutuskan segera ke panti untuk membicarakan perihal apa yang dikatakan oleh ibu. Sesampainya di panti, Baim menghampiriku yang baru saja turun dari motor. Kak, tadi malam Mbak Aina cerita lu sama aku tentang Kak Fahri. Ucap Baim padaku sembari senyum-senyum. Membuatku langsung penasaran dengan apa yang ia ucapkan karena menyangkut Aina. Wih, cerita apa Im? Ceritain dong. Balasku memintanya segera bercerita. Bukannya bercerita, Baim malah terdiam sembari masih senyum-senyum menatapku. Aku yang mengerti sifat anak ini pun langsung mengambil jalan pintas agar dia mau bicara. Penasaran juga dengan apa yang diceritakan oleh Aina pada Baim. Kan, nanti aku bawa Baim makan sampai puas, terus dikasih uang buat jajan, gimana? Ucapku merayu anak ini. Bener Kak? Tanya Baim terlihat sumringah. Aku mengangguk mengiyakan. Baim meminta aku mengikutinya ke taman. Ayo cerita cepet, keburu Mbak Ainamu itu datang, dimarahin lu ntar. Ujarku tidak sabar. Baim menyuruhku untuk jongkok agar sejajar dengannya dan membisik di telingaku. Kan tadi malam aku tanya Mbak Aina, nanyain Kak Fahri ganteng gak Mbak? Terus kata Mbak Aina, kakak itu ganteng dan baik. Terus aku tanya lagi deh, Mbak Aina suka ya sama Kak Fahri? Kata Mbak Aina, dia suka sama kakak tapi dia malu, soalnya Mbak Aina tidak punya orang tua. Lagian kata Mbak Aina, mungkin Kak Fahri udah punya pacar. Cerita Baim dengan nada bocah yang belibet. Apa benar kata Baim ini? Masa iya Aina masih berpikir seperti itu? Apa sikapku selama ini tidak dapat dia pahami? Sepertinya usahaku harus berlanjut dan lebih lagi.
Ah, masa? Terus gimana lagi? Ujarku penasaran dan meminta Baim melanjutkan ceritanya. Terus apa lagi ya? Balas Baim yang aku tahu, dia hanya pura-pura lupa. Nih, aku menyodorkan uang kertas yang membuatnya langsung meraih uang itu. Terus aku disuruh tidur deh. Sambungnya kemudian berlari meninggalkanku, sembari tertawa membawa uang yang aku berikan padanya. Aku hanya menggeleng melihat tingkah anak itu. Aku berniat mengerjarnya, namun terhenti saat Baim malah bersembunyi di belakang Aina yang bingung melihatku. Mas, ujar Aina langsung menyunggingkan bibir saat melihatku. Aku berjalan menghampirinya, tanpa sepatah kata pun langsung menyodorkan sebuah kalung yang memang sudah lama aku beli untuknya. Namun baru sekarang aku berani memberikannya padanya, karena terdorong oleh cerita Baim tadi. Aina terlihat kaget dan tidak meraih apa yang aku ulurkan untuknya. Hanya terdiam sembari beralih menatapku, seakan meminta penjelasan. Wah, kalungnya bagus banget, ujar Baim memperhatikan kalung yang ada di tanganku. Aina yang melihat itu segera menyuruh Baim untuk masuk ke ruangan, bergabung dengan anak-anak panti yang lain. Ini apa, Mas? Dan apa maksud Mas memberikan ini padaku? Tanya Aina bingung. Kalung untukmu, Dek. Semoga kamu suka. Maaf, Mas, aku tidak bisa terima itu. Aku belum bisa, jawab Aina tertunduk. Tapi Dek, ini... Ucapanku terhenti. Kembali aku masukkan kalung tersebut ke saku celanaku dan berusaha sebisa mungkin mengontrol perasaan yang entah kenapa terasa sesak. Umi ada, Dek? Tanya aku setelah kami berdua masih terdiam beberapa saat. Ada, Mas, itu di dalam, jawab Aina kemudian melangkah ke ruangan atau rumah yang memang digunakan oleh Umi Kulsum. Disusul olehku yang berjalan di belakangnya, masih berpikir kenapa Aina tidak mau menerima pemberianku. Setelah memasuki ruangan, terlihat Umi yang sedang membereskan tumpukan-tumpukan kardus yang entah berisi apa. Umi, ada Mas Fahri, cariin Umi, ucap Aina memanggil Umi Kulsum yang kemudian menyuruhku duduk. Namun aku langsung membantu beliau membereskan kardus-kardus yang ternyata berisi pakaian anak-anak panti. Aku mau ngomong, Umi, ujarku saat sudah selesai berberes dan tengah duduk di depan ruangan itu. Ada apa, Nafari? Tanya Umi Kulsum ikut duduk di dekatku. Segera aku menceritakan maksudku datang, tentang acara yang dimaksud oleh ibu tadi malam. Ini, Mas, diminum dulu. Aina datang membawa segelas kopi di hadapanku, kemudian duduk di dekat Umi Kulsum, ikut menyimak ceritaku. Setelah mendengarkan apa yang aku ceritakan, Umi sejenak terdiam dan mengobrol dengan Aina. Terdengar berbisik-bisik menimbang-nimbang. Kalau soal angkutan ke situ, biar aku yang urus, Umi, ucapku mengetahui apa yang mereka berdua obrolkan. Bukannya ingin merepotkan Nafari, tapi Nafari tahu kan, kalau anak-anak panti lumayan banyak, mau naik angkot pun sepertinya tidak cukup, ujar Umi. Iya, Umi, saya juga mikirnya seperti itu. Soal angkutan dan yang lainnya, Umi dan Aina nggak usah khawatir ya, ujarku mencoba menghilangkan kegelisahan mereka. Memangnya kapan acaranya, Nak Fahri? Kata ibu sih besok sore, Umi, biar aku kesini sekalian anterin mobil buat bawa anak-anak ke sana, ujarku menyeruput kopi yang dibuatkan oleh Aina. Setelah melaksanakan sholat asar berjamaah dan membantu Aina memangkas bunga dan tanaman hias di depan panti, dibantu anak-anak panti yang lain juga, aku memutuskan pamit pulang, karena waktu juga sudah menampakkan senjanya. Di perjalanan pulang, aku menyempatkan singgah di sebuah toko pakaian, guna membeli pakaian untuk anak-anak panti, sekalian untuk Umi dan Aina. Tentu saja bila aku mengatakannya langsung, pastilah mereka akan menolak. Setelah selesai membeli pakaian, waktu sudah masuk waktu maghrib. Aku putuskan untuk singgah sholat di masjid dekat toko itu. Sehabis sholat, apesnya, belum memasuki area desa ban motorku bocor. Terpaksa harus mendorong mencari tambal ban terdekat. Untungnya tidak jauh dari tempat aku berdiri, nampak sebuah tambal ban motor yang terbuka. Dengan semangat aku dorong motorku ke arah bengkel itu. Seorang bapak parubaya langsung menyambutku dan menanyakan apa yang terjadi. Sementara seorang anak laki-laki sepantaran Baim hanya duduk di kursi plastik dekat meja bapak tersebut. Hanya dia menunduk tanpa melakukan apa-apa. Duduk dulu, Nak,
ujar sang bapak menunjuk kursi yang sedang diduduki oleh anak itu. Aku yang bingung disuruh duduk padahal ada orang yang duduk di situ pun hanya tersenyum sembari mengangguk. "Habis dari mana, nak?" tanya bapak itu sekedar berbahasa basi. "Habis dari panti, Pak. Ini baru mau pulang tapi ban motor bocor di situ tadi," jawabku menerangkan. Bapak tersebut tidak melanjutkan bertanya dan fokus memperbaiki ban yang bocor. Setelah beberapa saat akhirnya ban motor pun selesai diganti, dan aku hendak membayar ongkos kerja dari bapak itu yang terlihat lelah dengan peluh yang membanjiri wajahnya. "Ini nggak ada uang yang pas, nak?" tanya sang bapak saat aku menyodorkan uang kertas berwarna merah padanya. "Nggak apa-apa, Pak, ambil saja, sekalian buat adiknya," ujarku melirik anak kecil yang masih diam menunduk tanpa sepatah kata pun. Mendengar ucapanku, sang bapak itu yang tadinya tersenyum langsung memasang wajah kaget sekaligus bingung menatapku. "Maksudnya adik yang mana, nak?" tanya bapak itu heran. "Itu loh, Pak." Ucapanku terhenti saat melirik ke tempat duduk anak itu tadi yang sekarang kosong tanpa seorang pun. Aku yang langsung menyadari ternyata anak yang aku lihat tadi bukanlah manusia, melainkan arwah dari seseorang. "Astagfirullah," ujarku spontan. "Ciri-ciri anak itu seperti apa, nak?" tanya sang bapak memberikan segelas air minum untukku. "Dia anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun, Pak. Rambutnya ikal, agak gemuk sedikit," terangku masih dengan suara bergetar. Sang bapak yang mendengar penuturanku langsung duduk di dekatku, sembari wajahnya yang langsung berubah sendu. Beliau menunduk dengan kedua tangan yang menutupi wajahnya. Lalu sebuah isakan tangis terdengar dari beliau. Aku yang bingung pun bertanya, "Ada apa, Pak?" "Itu anak bapak, nak. Dia meninggal 7 hari yang lalu. Ternyata dia masih ada untuk melihat bapaknya bekerja semasa hidup. Memang dia sering ikut ke sini dengan bapak karena ibunya sudah pergi waktu dia masih kecil, sehingga hanya bapak yang mengurusnya," cerita bapak itu dengan isakan yang berusaha beliau tahan. "Pergilah, Leh. Bapak baik-baik saja," lirik bapak itu berucap pada sosok anaknya. Aku yang mendengar itu langsung terenyuh. Sebesar itu kasih sayang seorang bapak dan anak. Sang bapak yang mengetahui bahwa arwah anaknya mendatanginya pun tidak takut sama sekali. Sementara sang anak yang notabene sudah meninggal pun masih menemani bapaknya. Yang aku tahu, dia tidak tega meninggalkan bapaknya seorang diri. Setelah menemani bapak itu hingga beliau agak tenang, aku pamit pulang. Tepat sebelum aku menjauh dari bengkel tersebut, aku menoleh ke belakang, melihat sosok anak kecil itu yang berdiri di belakang bapaknya, sembari melambaikan tangan, tersenyum dengan wajahnya yang pucat pasi. Aku balas lambaian anak itu, sembari tersenyum. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup, ya Allah, doaku dalam hati. Begitulah dunia gaib. Sangat sulit untuk kita menyimpulkan bahwa di dunia itu hanya ada kesesatan dan keburukan. Ada kalanya di dunia itu pula kita dapat mengambil pelajaran hidup. Aku menarik nafas panjang, mengembuskannya dengan berat, meninggalkan bengkel bapak itu dan arwah anaknya. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi dan menunggu waktu sholat isya. Setelah itu bergabung makan bersama Mbok Yem yang masih terlihat seperti memikirkan sesuatu. "Gimana, Mbok? Kabar di desa itu?" tanyaku pada Mbok Yem. "Masih seperti itu, Den. Teror pocongnya masih terjadi," jawabnya lesu. "Hari Minggu aku kesana, Mbok," ujarku berharap ucapanku itu bisa membuat kekhawatiran Mbok Yem berkurang. "Makasih banyak, Den," balas Mbok Yem. Seperti biasa, jam begini ibu dan bapak belum datang. Aku memutuskan menunggu mereka di ruang tengah sembari bermain ponsel. Mencari-cari akun sosial media sahabat lamaku Rizal, berharap bisa menemukannya. Tidak lama suara mobil bapak terdengar di depan rumah, disusul Mbok Yem yang segera membukakan pintu. "Anak ibu lagi ngapain nih?" ujar ibu duduk di dekatku. Tanpa sepatah kata pun aku langsung menyalami tangan beliau, menciumnya takzim. Teringat kembali tentang kejadian di bengkel, lalu memeluk ibu. "Kenapa, nak?" tanya ibu heran melihat sikapku. "Aku sayang sama ibu. Aku minta maaf ya, Bu, kalau selama ini punya salah sama ibu," ucapku pada ibu yang dibalas dengan elusan di rambutku. Bapak yang selesai membersihkan badan langsung duduk di dekat kami.
memperhatikan aku dan ibu yang terlihat sangat dekat. Sembari berbincang dengan aku yang bermanja bak seperti kecil dulu, bapak hanya tersenyum, lalu melangkah ke depan teras, sembari menenteng segelas kopi di tangannya, dengan rokok yang terjepit di kedua jarinya. Gimana tentang yang ibu bilang kemarin? Tanya ibu menanyakan perihal usulannya kemarin. Udah aku tanya bu, mereka bisa kok, besok sore biar aku yang antar ke sana. Oh bagus deh, sekalian ada yang pengen ketemu sama kamu, ujar ibu membuatku penasaran dengan ucapannya. Ah, siapa bu? Ada deh, ujar ibu merahasiakan sembari tertawa. Ibu mah. Ujarku kemudian melangkah ke depan teras melihat apa yang dilakukan oleh bapak. Sesampainya di depan teras terlihat bapak yang sedang memandangi langit malam, sembari sesekali menghirup asap dari rokok di tangannya. Aku segera duduk di dekatnya dan ikut membakar sebatang rokok. Gimana sekolahmu nak? Tanya bapak padaku yang menyeruput kopi di gelasnya. Gitu-gitu aja pak, ujarku ikut memandangi langit malam yang kurang bintang karena tertutup awan hitam. Bapak dengar temanmu yang tinggal di desa sebelah pindah ya? Tanya bapak yang aku langsung tahu itu Rizal. Iya pak, tapi gak ngasih tahu pindah kemana. Aku ditanya pun gak ada pak, jawabku dengan nada lesu. Kenapa bisa gitu nak? Tanya bapak ingin tahu. Entahlah pak, mungkin ada sesuatu. Balasku tidak mau terlalu larut dalam pembahasan itu. Rencananya kamu beneran gak mau lanjut kuliah nak? Tanya kembali bapak yang ternyata memikirkan ucapanku dulu. Iya pak, maaf ya pak, tapi jujur aku rasanya gak sanggup kalau pengen lanjut kuliah. Aku juga pengen punya uang sendiri dari hasil kerjaku sendiri, jawabku mengatakan apa yang aku rasakan. Bapak gak bisa maksa kamu Le, kalau itu maumu. Yang penting kamu merasa baik, sama itu jalani saja, ujar bapak meminta aku membuatkan kembali kopinya yang aku habiskan. Aku hanya nyengir sembari masuk ke dalam rumah, meminta Mbok Yem untuk membuatkan bapak kopi, sementara aku langsung masuk ke kamar untuk merebahkan badanku yang letih. Kucek kembali pakaian yang aku belikan untuk Aina, sebuah dress panjang berwarna merah muda yang dibalut hiasan di dekat leher dan ujung bawah berwarna ungu. Aku perhatikan dengan seksama pakaian itu, sembari membayangkan bila terpasang di badan Aina. Aku senyum-senyum sendiri membayangkan itu. Biasalah anak ABG yang baru merasakan jatuh cinta pada wanita. Setelah puas bermain dengan hayalanku, aku segera mengganti pakaian dan merebahkan badan di atas kasur. Hanya butuh waktu beberapa menit, mataku pun terlelap. Keesokan harinya, seperti biasa, aku berangkat sekolah, mencoba membiasakan diri berangkat tanpa sosok sahabat yang beberapa tahun selalu bersama. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, aku pun terlebih dahulu ke rumah untuk mengganti pakaian dan ke rumah tetanggaku yang mobilnya bisa disewa. Maklum, tetanggaku itu memang punya 3 mobil yang khusus disewakan. Setelah aku memberikan uang muka sebagai tanda jadi, segera kami berangkat ke panti. Beberapa menit kemudian kami sudah sampai di panti dan terlihat Aina serta Umi yang sudah duduk di taman panti, sepertinya menunggu kedatanganku. Mereka melangkah menghampiriku. Gimana mas, jadi kan? Tanya Aina padaku. Iya jadi kok dek, ini sekalian bagikan ke anak-anak panti, ujarku menyodorkan kantongan yang berisi pakaian anak-anak panti. Ini buat Umi dan kamu ya dek, tambahku kembali menyodorkan kantongan yang berisi pakaian untuk mereka. Tapi mas, ujarnya seperti enggan menerima pemberianku. Udah ambil aja, gak mungkin kan kalian ke acara seperti itu dengan pakaian sehari-hari, tambahku sedikit